Ini sekelumit cerita dari pergantian Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal Nasution kepada Maijen Ahmad Yani. Mengutip buku, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Sang Perwira di Tengah Badai Revolusi, yang ditulis Agus Salim. Setelah perjuangan merebut Irian Barat berjalan dengan sukses, Maijen Ahmad Yani pun kembali sibuk dengan tugasnya sebagai Deputi Merangkap Wakil KSAD dan Kastaf Koti. Dengan jabatan yang dipegangnya membuat Maijen Ahmad Yani sering bertemu dengan Bung Karno di istana. Menurut Agus Salim dalam bukunya, Ahmad Yani sangat mengagumi dan menghormati sosok Bung Karno. Kemudian pada tahun 1962, Bung Karno sebagai Presiden dan Panglima tertinggi ABRI berencana untuk melakukan rotasi dan penyegaran dalam korps tentara. Ketika itu, ada keinginan dari Bung Karno untuk melakukan pergantian di pucuk pimpinan Angkatan Darat. Seperti diketahui, Jenderal Nasution sudah 2 kali menjabat SAT. Bahkan untuk jabatan KSAD yang kedua sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun. Tidak hanya itu, dari Jenderal sendiri juga ada keinginan untuk mengakhiri jabatannya untuk diserahkan kepada perwira lain yang cocok dan tepat. Keinginan ini yang mendapatkan tanggapan positif dari Presiden. Kepada Jenderal Nasution, Bung Karno meminta pendapat dan masukan untuk memberi beberapa nama perwira yang pantas untuk menjadi pejabat KSAD baru. Ada beberapa jenderal senior yang cukup pantas untuk menggantikan Jenderal Nasution, seperti Maijen Gatot Subroto dan Maijen Jatikusumo. Selain itu juga ada Maijen Sudirman mantan Pangdam Brawijaya, Maijen Suprayogi atau Maijen Soeharto. Jenderal Nasution sendiri secara pribadi lebih menginginkan Maijen Gatot Subroto sebagai KSAD yang baru. Pertimbangannya selain karena senioritas, Maijen Gatot Subroto telah cukup lama menjabat sebagai wakil KSAD, yakni sejak tahun 1965. Kandidat lainnya, Maijen GPH Jatikusumo menolak untuk dicalonkan. Namun keinginan Jenderal Nasution ini tidak sama dengan kehendak Bung Karno untuk pejabat KSAD yang baru. Dalam pikiran Bung Karno, sudah saatnya untuk mempercayakan kepada jenderal yang lebih muda tapi mempunyai kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sosok yang dimaksud Bung Karno adalah Deputi KSAD itu sendiri yakni Maijen Ahmad Yani. Selentingan kabar yang juga pernah muncul dengan menyatakan bahwa Bung Karno sebenarnya telah menawarkan jabatan KSAD pada tahun 1960 saat Ahmad Yani masih berpangkat Brigadir Jenderal. Namun tawaran ini belum bisa diterima Ahmad Yani dengan pertimbangan Jenderal Nasution masih pantas menjabat sebagai KSAD. Ataupun jika Jenderal Nasution memang harus diganti masih banyak perwira-perwira tinggi lain yang pantas menduduki jabatan KSAD, tulis Agus Salim dalam bukunya. Tapi untuk tawaran yang kedua ini, Maijen Ahmad Yani tidak bisa menolaknya karena selain penunjukannya telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar Angkatan Darat. Juga mengingat kedudukan Bung Karno sebagai Presiden dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan pemimpin besar revolusi. Akhirnya pada tanggal 23 Juni tahun 1962, Maijen Ahmad Yani dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Nasution. Ahmad Yani resmi jadi orang nomor 1 di Angkatan Darat dalam usia 40 tahun. Seperti halnya ketika harus menggantikan Maijen Gatot Subroto sebagai wakil KSAD. Rasa segan pun kembali menyeruak dalam diri Ahmad Yani. Untuk yang kedua kalinya ia mendahului sosok yang telah dipanuti bahkan masih dianggap sebagai komandannya itu, tulis Agus Salim dalam bukunya. Namun untuk yang kesekian kalinya pula Maijen Gatot Subroto bisa membaca pikiran dan perasaan Ahmad Yani seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Secara pribadi Maijen Gatot Subroto pun menyatakan rasa senang dan dukungannya atas penunjukan Ahmad Yani sebagai KSAD baru. Sebagai prajurit yang dahulu pernah berada di bawah komando dan mendapatkan bimbingan Gatot Subroto, Ahmad Yani menyatakan rasa terima kasih serta penghormatannya kepada seniornya tersebut. Ahmad Yani sangat yakin, Maijen Gatot Subroto adalah sosok yang tidak pernah main-main dengan ucapannya. Ahmad Yani sendiri telah membuktikan hal itu. Hal lain yang membuat Ahmad Yani merasa percaya diri adalah pada angkatan-angkatan lain juga telah terjadi pergantian pimpinan. Di Angkatan Laut, pejabat lama KSAL Laksamana Laut Subiyakto digantikan Laksamana Muda Laut RE Martadinata. Sementara di Angkatan Udara, Laksamana Udara S. Suryadharma yang cukup lama menjabat KSAU diganti oleh Laksamana Muda Udara Omar Dhani. Juga Kepala Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Soekarno Joyonegoro diganti oleh Inspektur Jenderal Sucipto Danukusumo.
Dengan pengangkatannya sebagai KSAD ini, maka Maijen Ahmad Yani merupakan pejabat KSAD kelima setelah sebelumnya Kolonel GPH Jatikusumo, Jenderal Nasution, Maijen Bambang Sugeng dan Maijen Bambang Utoyo. Sementara itu Jenderal Nasution oleh Presiden diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Menko Hankam. Pengangkatan Maijen Ahmad Yani sebagai KSAD sangat berbeda dengan kondisi dialami Jenderal Nasution saat diangkat sebagai KSAD tahun 1965. Pengangkatannya berjalan lancar dan tidak ada penentangan. Secara umum seluruh jajaran perwira Angkatan Darat menyetujui dan mendukung pengangkatan tersebut dengan alasan Maijen Ahmad Yani dianggap mampu serta pantas menduduki jabatan itu. Dengan kepercayaan ini maka tugas utama Maijen Ahmad Yani sebagai KSAD adalah menjaga keutuhan dan kekompakan Angkatan Darat. Selain membuat beberapa kebijakan baru guna mendukung program dan upaya yang dapat mengantarkan Angkatan Darat pada kemajuan untuk masa-masa mendatang, tulis Agus Salim dalam bukunya.